siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Universitas Kahuripan Kediri, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, ini adalah video observasi kami untuk tugas UAS mata kuliah Manajemen Perubahan yang dibimbing oleh Bu Peti Arisanti. Nah, dalam video ini kami akan membahas sejarah perusahaan, struktur organisasi, MSDM, job desk, hingga manajemen perubahan yang telah dilakukan. Semoga vlog edukasi ini dapat menambah wawasan dan menjelaskan hasil observasi kami dengan lebih menarik. oh iya, sebelumnya kita berkenalan ya. Halo, perkenalkan nama aku Canda. Hai, perkenalkan nama aku Zumi. Hai, perkenalkan nama aku Nisa. A few moments later. Dan pada siang hari ini kita akan melakukan tugas observasi manajemen perubahan Di Lembaga Kampung Inggris, Brilliant English Course yang berada di Jalan Flamboyan, nomor 127, Tulungajo. Penasaran dengan hasil observasi kami? Ayo, simak terus video kita ya. Baik teman-teman, di sini kita akan melaksanakan observasi langsung atau wawancara langsung bersama Miss Muji. Ya, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Di sini Miss Muji sebagai ketua OFIS ya. Mohon izin, terima kasih Bu, sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan observasi. Mohon izin untuk dari kita mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Miss Muji. Sedia? Baik, untuk pertanyaan pertama, boleh tidak Ibu memaparkan bagaimana sejarah berdirinya BRI secara garis besar? Oke, kalau brand sendiri itu di sini di tempat ini itu dari 2012 kami menyediakan memfasilitasi member untuk belajar bahasa Inggris. Terus untuk tiap tahun itu perkembangan kami lumayan besar. Dari kami yang membernya cuma 4, 5, 30 menjadi seperti ini. Jadi kami memang mengawali semuanya itu benar-benar dari bawah. Selanjutnya, bagaimana sih Bu manajemen sumber daya yang ada di Brilliant English Course ini? Mungkin untuk office-nya, lebih ke office-nya itu bagaimana? Untuk mungkin struktur organisasinya apa saja gitu. Kalau dari kami organisasi itu terdiri dari 3. Yang pertama itu kita ada kurikulum karena kita lembaga pendidikan, jadi kita ada tiga yang menaungi berbagai bidang. Jadi kita mulai dari CEO kami, terus kemudian turun itu ke kurikulum sebagai penanggung jawab untuk berjalannya pendidikan. Terus kemudian dari keuangan finance kita juga ada sendiri bagiannya. Terus kemudian dari registrasi kita ada yang tulis. Kalau dari kurikulum nanti dia menaungi untuk tutornya. Jadi misalnya ada pengajaran tutor dan sebagainya itu ada di bawah kurikulum. Terus kemudian dari finance pengelolaan keuangan. Kemudian kalau dari kami bagian head office itu untuk kayak registrasi, pendataan, penerimaan member masuk, dan untuk bagian informasi. Kalau sumber dayanya itu kami biasanya mengelola dari intern kami sendiri. Jadi kami melatih dari misalnya ada beberapa member yang tertarik untuk belajar kami, nanti kami latih dan kita dari kami sendiri. Dari waktu ke waktu ya Bu ya. Saya penasaran Bu, perubahan besar apa sih yang pernah dilakukan oleh Brilliant English Course ini? Kalau perubahan dari waktu terutama tentang ini kayak kebijakan untuk manajemen sendiri. Seperti misalnya dari kalau dulu kita melakukan perubahan itu terutama di office-nya. Kalau dulu kita hanya terdiri dari
office itu hanya satu orang juga, pengelolaan tentang keuangan juga office, terus untuk penerimaan member juga office, sertifikat office semuanya satu handle untuk 2 orang aja gitu di office kami. Nah, setelah berkembangnya waktu, otomatis kami di office merasa keteteran. Jadi kami split untuk office sendiri sama keuangan sendiri. Terus untuk kayak sertifikat pun juga kami ambil sendiri kayak gitu. Jadi kita bagi beberapa bagian dari manajemennya. Kalau dulu semuanya dihandle jadi satu. Iya, jadi satu orang bisa penerimaan member, juga pelaporan keuangan, juga sertifikat, semuanya dihandle Satu orang beberapa job desk. Iya, terus karena berkembangnya waktu, akhirnya kami menyadari bahwa tidak mungkin dilakukan dalam satu orang aja atau beberapa orang itu, jadi kami split beberapa bagian lagi. Selanjutnya dari berbagai perubahan yang sudah diterapkan sebelumnya, saya ingin tahu apakah perubahan tersebut sudah memberikan hasil yang terbaik atau dampaknya bagi kalian? Alhamdulillah setelah kami dibagi menjadi beberapa bagian, itu yang dampaknya sangat signifikan, terutama apalagi masalah ketertiban administrasi, jadi lebih lancar pelaporan keuangan, juga ke bosnya lebih termotor juga. Terus kami juga bisa melihat apakah ini ada laba atau tidaknya, seperti itu. Terus jadi semakin mereda konflik juga, soalnya ketika kami menghandle dalam satu waktu, dalam satu orang aja, itu banyak sekali yang komplain yang harus kami hadapi ketika waktunya mengeluarkan sertifikat, karena menghandle beberapa pekerjaan jadinya sertifikat terlambat keuangan. Iya, sebetulnya. Terus ketika kita melakukan pelaporan keuangan ke bosnya, karena ada satu orang, jadi pelaporannya pun juga akhirnya keteteran. Sekarang aku lebih tertib, semuanya berjalan. Selanjutnya, melihat persaingan yang semakin ketat dan kebutuhan siswa yang terus berkembang, saya ingin mengetahui bagaimana rencana Brilian sendiri untuk melakukan perubahan di depan agar tetap relevan dan kompetitif. Untuk perubahannya, terutama untuk pelayanannya, kami akan berusaha untuk lebih baik lagi, meningkatkan kinerja kami. Juga sekarang persaingan semakin ketat, ya, jadi tidak hanya pelayanan di offline aja, online juga, terutama masalah pendaftaran, marketing dan sebagainya, kita harus lebih fast respon juga. Terus untuk di sininya juga pelayanannya, terus fasilitasnya kami juga perbaiki lagi. Jadi terima kasih. Ya, sama-sama. Sebelumnya dulu sudah lama ya di sini berarti. Sudah dari 2012. Sejak awal ya. Sejak awal berarti ya. banget. Baik, untuk Miss Muji, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Terima kasih ya Bu ya. Di sini kita banyak belajar ya tentunya bagaimana tentang manajemen perubahan yang ada di organisasi dalam lembaga ini. Ya, seperti itulah hasil video dari observasi kami. Terima kasih. Bye-bye. Di sini dana. Udah. Ini adalah video observasi. Nisa jalan Nisa yang partner. Tiga.